Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Neza Fergunson, NPM 1921 030348. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas 4G. Mata kuliah arbitrase. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman dari makalah materi arbitrase. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari makalah yang pertama, yaitu berjudul arbitrase. Di sini telah dijelaskan di dalam makalah bahwa menurut UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa penjelasan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dan di sini juga telah dijelaskan bahwa dasar hukum arbitrase adalah dasar hukum yang dipergunakan seseorang untuk dapat menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional maupun internasional. Selanjutnya, kelompok 2 yang berjudul Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Basarnas merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata atau muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan. Pembatalan keputusan arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya yaitu kelompok 3, ADR, Alternative Dispute Resolution. Telah dijelaskan bahwa ADR adalah merupakan suatu peranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mekanismenya berdasarkan sebuah kesepakatan dari para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Pelembagaan arbitrase dan ADR diatur dalam UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian. Selanjutnya yaitu kelompok 4 yang berjudul tentang konsultasi. Di sini dijelaskan di makalah, konsultasi adalah merupakan proses dalam suasana kerjasama dan hubungan antara pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Ada 3 unsur dalam konsultasi, yaitu klien, orang yang minta konsultasi, dan konsultan. Dalam proses konsultasi akan melibatkan 3 pihak, yaitu konselor, konsultor, dan konselir atau pihak ketiga. Selanjutnya, dalam kelompok 5 menjelaskan makalah yang berjudul negosiasi. Di sini telah dijelaskan negosiasi adalah merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Cara penyelesaian ini sangat cocok untuk masyarakat bisnis Indonesia. Mayoritas pengusaha Indonesia adalah pengusaha kecil dan menengah. Jadi, jika ada permasalahan sebelum dibawa ke ranah pengadilan, lebih baik diselesaikan dengan kekeluargaan terlebih dahulu. Hal ini karena akan dapat terjaga hubungan dari masyarakat keduanya untuk menjalin silaturahmi dan hubungan antara keduanya agar tidak terpecah. Selanjutnya, di sini di makalah telah
makalah yang berjudul mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak, menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik, membantu para pihak menghadapi situasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan antara pihak tersebut. Selanjutnya, kelompok 7 yang berjudul konsiliasi. Di makalah telah dijelaskan konsiliasi adalah salah satu lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup berarti karena untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karenanya, mengenai persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi ketenaga kerjaan kabupaten atau kota. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 17 dan 18 UU nomor 2 tahun 2004. Selanjutnya yaitu kelompok 8 tentang prosedur dan pendapat hukum. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku atau sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Misal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, prosedur berangkat sekolah, dan legal opinion atau pendapat hukum adalah salah satu peran sosial yang memberikan pendapat hukumnya baik digunakan maupun tertulis oleh orang membutuhkan atau klien tersebut. Kelompok 9 yang berjudul macam-macam eksekusi dan pelaksanaannya. Dengan berpedoman pada bunyi ketentuan UU nomor 30 tahun 1999 sebagaimana telah dicantumkan terutama pada pasal 32 ayat 1, pasal 44 ayat 2, pasal 45 ayat 1 dan pasal 60 bahwa bentuk putusan arbitrase ada 4, yaitu putusan sela, putusan akhir, putusan perdamaian, dan putusan restek. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam proses litigasi menekankan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir atau ultimatum remedium. Setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil, sehingga dalam penyelesaian sengketa secara litigasi diperlukan adanya sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan cepat, sehingga terdapat forum penyelesaian yang dapat diterima dan dimiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat. Pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui atau secara forum arbitrase syariah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menegaskan atau menjelaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase. Apabila salah satu pihak bertentangan dengan pendapat tersebut, maka dapat dianggap melanggar perjanjian terhadap pendapat yang bersifat mengikat tersebut. Tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan baik upaya banding ataupun kasasi. Pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal
tinggal putusan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya rangkum dari masalah-masalah dan itulah penjelasan saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Mungkin cukup sekian penyampaian rangkuman yang saya berikan, dan saya akhiri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.